sia-sia kalau kita menjadi anak Tuhan. Tapi kita bukan menjadi anak Tuhan yang sia-sia. Karena janji Tuhan, ada mahkota kehidupan. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Sebelum kita terima firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, terlebih umat-umat-Mu yang ada di jemaat Daat ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu mengalir bagi seluruh jemaat-Mu. Semakin hari Kau semakin kuatkan mereka, tambahkan iman mereka. Urapi setiap kami Tuhan, satukan hati kami, kuduskan hidup kami, layakkan kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar boleh memberikan pengharapan dan kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ambil alih mulai awal sampai akhir daripada firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada umat-umat-Mu melalui hamba-Mu. Layakkan kami, ampuni kami, dan kami bersyukur, kami percaya semua karena kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami awali firman-Mu malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu sukacita besar di dalam hidup kita. Kita sudah boleh melewati tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati tahun yang penuh dengan sukacita. Dan kami percaya sore hari ini kekuatan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena kita menyandarkan benar-benar hidup kita, hati kita kepada Tuhan yang kami sembah. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan kami percaya di bulan-bulan ke depan, saya percaya biarlah roh Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah roh Tuhan selalu melingkupi, menuntun kami sampai pada akhir tahun 2023. Kami percaya semua itu karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Karena kami yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji daripada firman Tuhan. Kalau kita mau mendengar orang-orang dunia mengatakan prediksi, membuat kita kecut hati, tawar hati, membuat kita lemah. Kalau kita lemah, kita tidak berdaya, kita tinggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi kalau kita tetap ada di dalam hadirat Allah, pemeliharaan Allah itu nyata di dalam hidup kita. Makanya saya percaya, kuatkan iman saudara, teguhkan iman saudara. Karena percaya di saat saudara kuat, kalau boleh saya mengatakan, jadilah kuat di hari ini. Bukan sekedar kuat, bukan be strong, tapi be strong and victorious. Kita kuat dan kita juga memperoleh kemenangan. Itu tujuan kita sebagai umat Tuhan. Kita punya tujuan, kita punya harapan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar kita hidup, tapi kita punya tujuan, yaitu keselamatan yang kekal, kemenangan yang kekal. Maka jadilah kuat. Tema ini saya ambil supaya
mengingatkan kita jangan lemah dalam hidup ini. Karena di dalam kelemahan itu tidak ada keberdayaan. Saya katakan demikian. Kalau saudara lemah, saudara tidak akan berdaya. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Amsal 17:22, ya, di situ dikatakan hati yang gembira itu obat, karena ada sukacita. Di saat kita sukacita, di situ hadirat Allah terjadi dengan luar biasa. Kita mau buka firman Tuhan malam hari ini, ya. Kita mau buka di dalam Efesus 6, di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, ya, karena di Efesus mengalami kelemahan jemaatnya. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi saya bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan kuat bukan berarti kita kuat karena kita punya bodi yang atlet atau angkat besi, angkat berat sehingga kita punya bodi yang atletis, atau kita kuat karena otot-otot kita yang terlatih, kita binaraga, kita angkat berat. Bukan, saudara. Tapi yang dikatakan kuat oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, dia mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dunia tidak pernah menjamin, tapi di dalam Tuhan, Tuhan jamin ada kekuatan di dalam kuasanya Tuhan. Ini yang terjadi dan Rasul Paulus alami di dalam kehidupannya. Bukan Rasul Paulus hanya sekedar bicara atau sekedar, tapi dia membuktikan dengan sungguh-sungguh bagaimana dia ada bersama Tuhan. Bagaimana dia mengalami yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi apakah Rasul Paulus lemah? Apakah Rasul Paulus meninggalkan Tuhan? Enggak. Tapi Rasul Paulus tetap, karena satu kerinduan bahwa dia tahu bahwa Tuhan yang menangkap dia itu Tuhan yang luar biasa. Makanya dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bukan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatanmu. Orang dunia boleh melawan kekuatan dunia, bisa, tapi tidak akan mendapatkan ketenangan. Orang dunia bisa, tapi tidak akan mendapatkan sesuatu yang indah dalam Tuhan. Rasul Paulus kepada suratnya kepada Timotius, ya, 2 Timotius 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan, 2 Timotius 2 ayat yang pertama, apa yang dikatakan? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena di dalam dunia ini tidak ada harapan, tidak ada kekuatan lain selain daripada kekuatan di dalam kasih Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu selalu menyertai kehidupan orang yang percaya. Kasih karunia Tuhan itu selalu mengikuti setiap kita, orang yang ada tinggal di dalam hadirat Allah. Makanya Rasul Paulus menegaskan dengan jelas, ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang kami kasihi, kita mau belajar supaya kita boleh menjadi kuat dalam hidup ini. Karena hidup ini tidak lepas oleh suatu pertandingan. Ya, kalau kita boleh mengatakan kita ini hidup di dunia ini ya sama seperti kita beradu di dalam hidup ini. Kita tahu bahwa seorang atlet itu harus mempunyai kekuatan fisik dan mempunyai ya kehebatan di dalam teknik, dalam latihan, di dalam apapun di dalam hidup ini. Sehingga mereka boleh bertanding sedemikian rupa sehingga mereka boleh sampai pada ya garis akhir bisa menjadi juara. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Kita ini bertanding sedemikian rupa. Banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang membuat kita ini menjadi lemah. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mempersiapkan pertandingan kita, mempersiapkan hidup kita, iman kita, doa kita. Makanya di ayat yang selanjutnya dikatakan berbaju sirahkan keadilan, pegang daripada kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketopong keselamatan adalah firman Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang kebanyakan dilakukan banyak orang, yang ditulis di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 kalau nggak salah. Tapi kita mau dengan tekun dan rajin dan taat untuk kita boleh ada selalu di dalam pertandingan. Kita mau rajin di dalam doa kita mau rajin di dalam persekutuan kita mau rajin di dalam kita menabur, kita mau rajin di dalam kita berdoa, kita mau rajin di dalam aspek apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan, saling menguatkan antara yang satu dan yang lain di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kita. Makanya saya kasih judul bukan sekedar bisrok jadilah kuat, enggak, tapi di dalam jadilah kuat itu ada tujuan, yaitu kemenangan, yaitu victorious yang harus kita raih. Ini harus kita raih soalnya. Kemenangan ini yang harus kita raih dan harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Terus kita bukan enak-enakan jadi anak Tuhan. Mau seenaknya sendiri. Doa ya kalau lagi sempat ya doa. Mau baca firman kalau ya senang ya baca, kalau enggak ya enggak. Banyak hal, saudara. Tuhan menuntut kehidupan kita. Jadilah kuat kita di hari-hari ini. Karena kekuatan itu adalah dari Tuhan yang mempunyai kuasa. Bagaimana kalau kita melihat ya di dalam 2 Timotius juga ayat 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang keempat, seorang prajurit sedang berjuang, tidak memusingkan dalam dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita sudah dijamin oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita menjadi miliknya Tuhan, apa yang harus perlu kita ragukan?
Bapak ngomong enak, bicara enak. Enggak, saudara. Tapi kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kita orang yang percaya. Makanya dikatakan dengan perumpamaan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Karena apa, saudara? Yang dikatakan demikian, ada jaminan dari komandan, ada jaminan dari negara bahwa semua ditanggung. Dan juga demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, ada jaminan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita nggak dibiarkan begitu saja. Kita nggak dibiarkan kita asal jalan sendiri di dalam dunia ini. Enggak, saudara. Asal saudara dekat dengan Tuhan, adalah saudara percaya dengan Tuhan, disitulah letaknya bahwa penghidupan ini sudah diatur oleh Tuhan. Kalau Yeremia katakan, sejak dari kandungan ibuku aku telah mengenal engkau. Itu yang ditulis di dalam Yeremia. Tuhan katakan, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Nggak pernah terlambat Tuhan tangannya untuk menolong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah suatu saat di pembantu saya berkata kepada istri saya, dia mengatakan, Bu, berasnya yang di Kosmas itu tinggal itu tinggal sedikit loh, Bu. Pegawai saya itu mengingatkan supaya jangan sampai kehabisan. Saya nyeletuk karena saya dengar, saya nyeletuk, percayalah Tuhan pasti isi. Percayalah Tuhan pasti menyediakan tepat pada waktunya. Dia jawab lagi, wah Bapak ini bisa aja. Itulah dulu Pak. Ini sekarang Pak. Loh, bedanya apa? Dulu sekarang Tuhan itu tetap selamanya tetap sama kuasanya. Sanggup melakukan mujizat yang luar biasa, sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Kalau kita ada dan tinggal di dalam Tuhan, apa yang kita pusingkan, apa yang kita lakukan, selama kita tetap melakukan kehendak Tuhan, kita ada di dalam kuasanya Tuhan, Tuhan pasti menyiapkan. Gitu ya Pak? Iya. Dan dia sekarang udah lumayan sukses, ya. Puji Tuhan. Itu karena semua, ya, kita menjadi saksi Tuhan. Kita memberi contoh bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap menjaga Israel. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, ya. Kalau Yesaya katakan, ya, kita buka di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, dicatat oleh Nabi Yesaya bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa, saudara? Kekuatan baru. Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Makanya di Efesus tadi dikatakan, kuatkanlah di dalam kekuatan kuasanya. Jangan lemah. Dunia ini penuh dengan misteri. Ya, dunia ini penuh dengan hoak. Ya, dunia ini penuh dengan kebohongan. Tapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan tidak ada kebohongan. Murni janji Tuhan. Supaya kita bisa menang. Kita bisa kuat, kita bisa menang. Itu dari kunci kehidupan kita sama Tuhan.
Jadi kita nggak perlu ragu, saudara. Kita nggak perlu takut. Kita tidak perlu pesimis, tapi kita harus punya hidup yang optimis bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan di dalam kekuatan kuasanya untuk kita boleh menjadi pemenang di akhir zaman. Makanya di dalam Filipi 2 di ayat 12 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi jangan kita menyia-nyiakan kesempatan. Jangan kita menganggap remeh hidup ini, tapi kita mau fokuskan kepada Tuhan. Supaya kita menjadi kuat, be strong and victorious, memberikan kemenangan di dalam Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini jemaat taat pasti, dan saya pasti dengan iman percaya akan menjadi pemenang yang luar biasa. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 sebagai ayat terakhir. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang menang oleh Dia, karena Dianya udah besar. Menang pada orang-orang yang menang oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Enak ya? Satu janji, satu ungkapan yang luar biasa ya, yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya kita jadi orang-orang yang bukan menang tapi menjadi pemenang di akhir zaman. Karena kita meraih apa, saudara? Yang kekasih dalam Tuhan, kita berjuang untuk mencapai keselamatan. Ya, kita berjuang untuk mencapai kemenangan, keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Supaya kita memperoleh apa? Di dalam suratan Timotius, telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Jadi nggak gampang, nggak sia-sia kita berjalan maunya sendiri, enggak, saudara. Kita punya target, tujuan dalam hidup ini. Kita menang, kita memperoleh mahkota kehidupan. Seorang juara, atlet menang, mendapatkan piala atau piagam, mendapat penghargaan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, kita akan mendapatkan sesuatu keuntungan. Kita tidak binasa, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Jangan lemah, tetap kuat di dalam Tuhan untuk meraih kemenangan. Harus kuat. Filipi 4:13 katakan, segala perkara dapat kutanggung. Ya, dunia tidak menjanjikan aman. Dunia tidak menjanjikan tidak ada gelombang. Ya, kalau murid-murid di dalam Matius itu Petrus bersama murid-murid mengalami gelombang. Ya, itu suatu contoh di dalam kehidupan kita. Ya, ada gelombang. Memang Tuhan izinkan gelombang untuk kita boleh diuji, untuk naik kita ke kelas yang lebih tinggi, untuk kita bisa boleh melihat. Kalau kita nggak diuji, kita nggak bisa melihat bagaimana kerja Tuhan dalam hidup kita. Sia-sia kalau kita menjadi anak Tuhan. Tapi kita bukan menjadi anak Tuhan yang sia-sia, karena janji Tuhan ada mahkota kehidupan dalam hidup kita. Ada keselamatan, ada kekekalan, dan surga yang mulia itu bagi orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Tidak saya panjangkan, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami percaya, biarlah Kau tambahkan iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami boleh melihat tangan kasih Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita.
Sehingga kami percaya segala kekuatan yang ada di dalam hidup kita semua karena kuasa-Mu Tuhan, yang itu kami andalkan selalu di dalam hidup ini. Karena tanpa kuasa-Mu kami tidak mampu untuk kami boleh melangkah. Oleh sebab itu kami percaya, mampukan hamba-Mu, mampukan umat-umat-Mu semua Tuhan yang ada sore hari ini, yang mengikuti acara ini Tuhan, live streaming ini. Biarlah kasih kuasa Tuhan mengalir, biarlah mereka boleh memperoleh kekuatan iman yang luar biasa, sehingga mereka boleh juga mencapai ya Tuhan kemenangan di dalam Engkau. Ya, be strong and victorious, itu adalah target kami, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Memberkati hamba-Mu Tuhan, urapi setiap saat Pastor Sudarso Susilo, biarlah dalam pelayanannya Kau semakin berkati, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Biar Tuhan tolong semakin hari semakin indah, bertumbuh bersama Engkau di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, dan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.